Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan kami membacakan daftar riwayat hidup singkat almarhum. Nama Haji Muhammad Asdullah Arsyad. Tempat tanggal lahir beliau termasuk dua anak saudara kami yang lahir di Pekalongan. Beliau lahir di Pekalongan tanggal 8 Oktober 1954. Almarhum wafat pada Kamis kemarin tanggal 3 Agustus 2023 pukul 20.35 waktu Indonesia Tengah atau bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah pada usia 68 tahun 10 bulan 5 hari atau kurang lebih berselang 2 tahun setelah istri almarhum Haja Raodah Hasan Sidik yang wafat tanggal 5 Agustus 2021, 2 tahun yang lalu. Dalam kalender miladiah, tanggal wafat almarhum sama persis dengan tanggal wafat sang guru mulia Habib Sagaf di Muhammad Al-Jufri yang 2 tahun wafat juga pada tanggal 3 Agustus 2021. Hari pemakaman almarhum hari ini hari Jumat sama persis dengan hari pemakaman ibunda kami Haja Halimah dan hari pemakaman istri tercinta beliau pada Yaumil Jumat Mubarak. Keluarga almarhum bersaudara 12 orang. Seperti kami sampaikan tadi, 2 lahir di Pekalongan. Setelah almarhum dinikahkan, difasilitasi oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bersama Habib Ali Al-Atas di Pekalongan. Mereka 2 sempat masa kecilnya di Pekalongan. Yang telah wafat dari 12 bersaudara, 3 orang termasuk 4 bersama almarhum. 1 adik kandung almarhum sekarang berada di Pekalongan dan semalam sebetulnya ingin terbang ke Palu, tetapi karena mertua beliau yang sekaligus tante kami, bibi kami juga dalam kondisi sakit sehingga tidak diizinkan untuk ke Palu. Yang baru tiba tadi hanya saudara sepupu beliau, adik ipar beliau dari Makassar tadi baru tiba dari Makassar, adik Mursidi, anak dari tante kami yang terakhir Hadijah Arsyad di Makassar. Istri bernama Haja Raodah Hasan Sidik yang juga sepupu sekali yang sudah almarhum. Almarhum meninggalkan 2 anak. Yang pertama adalah Muhammad Fahrul, yang kedua Latifah. Meninggalkan 5 orang cucu. Pertama Najril Sawal, sudah almarhum. Kemudian Sanas Raihana Suara, Muhammad Sadik Raja Lolo Suara, Ahmad Sakib Palawa Gaul, dan Amira Dania Arsyad. Dan meninggalkan 2 anak mantu. Yang pertama Elon Safarta Suara dan Nini Mulyadi Basir. Pendidikan dan masa kecil, almarhum seperti kami sampaikan sempat bersekolah sampai kelas 2 di salah satu madrasah Ibtidaiyah Salafiyah di Pekalongan yang dibawa asuhan Habib Ali Al-Atas. Almarhum juga seangkatan di Mualimin Al-Hirat Pusat Palu, seangkatan dengan Ustadz Sutomo Haji Peri dan beberapa ustadz-ustadz senior lainnya. Dan mereka diantaranya mungkin Ustadz Muhammad Godal, salah satunya rekan seangkatan atau di atas almarhum. Mereka lah yang di awal-awal Al-Hirat menghidupkan PPIA, Persatuan Kader Islam Al-Hirat, yang berdakwah kecamatan. Begitu almarhum sering bercerita kepada kami. Aktivitas di bidang keagamaan, almarhum sebelum menjadi imam Masjid An-Nur Palu sempat menjadi wakil imam ketika masih hidup Kiai Haji Nawawian Abdullah. Setelah itu almarhum dipercaya meneruskan menjadi imam di Masjid An-Nur, meneruskan posisi imam ayahanda kami yang sebelumnya sejak tahun masa guru tua juga menjadi imam di masjid hingga wafat pada 1000 Oktober 1982.
Almarhum juga sering menjadi naib imam di Masjid Al-Herat sebelum bertugas ini, dan sekarang juga dipercayakan menjadi salah satu imam di Masjid Raya Darussalam, Sulawesi Tengah. Aktivitas sosial keagamaan, almarhum ini adalah salah seorang yang dulu pemain sepak bola, termasuk bersahabat sama Rusdi Mastura karena sepak bola, dan pernah membela tim Persipal Palu pada Piala Suratin Cup di Jakarta. Beliau juga adalah pembina sesepuh Kerukunan Bukuhan Banjar, Sulawesi Tengah. Itu beberapa riwayat singkat yang dapat kami sampaikan, dan supaya kita juga jelas bahwa almarhum banyak yang tidak tahu, beliau sebelum wafat sempat dirawat 3 minggu di Rumah Sakit Undata Palu. Ya, dosa satu, CT scan, ada 2 penyakit almarhum yang diketahui belakangan juga, yaitu ada cairan di paru-paru dan ada tumor di bagian ginjal. Almarhum semalam sudah berpesan pada anaknya, sebelum beliau wafat sudah berpesan untuk diposisikan di ruang tamu di rumahnya dan disolatkan di sini. Jadi semalam ketika dokter telah mendiagnosa bahwa posisi dalam sisi medis sudah dilihat pupilnya dan sebagainya, bahwa ini tinggal alat yang bantu, almarhum itu diserahkan ke keluarga, tinggal sisa napas yang ada. Kita memutuskan mengikuti apa yang diamanahkan karena beliau minta pulang. Jadi kita bawa pulang dan hanya 10 menit berada di ruang sesuai amanatnya dia, dibacakan Yasin, dan alhamdulillah Ustaz kita ke Haji Mansur Baba dan beberapa imam sempat di sisi almarhum hingga pelepasan napas yang terakhir. Mungkin salah satu sahabat yang dia tunggu adalah Ustaz Mansur Baba yang beberapa kali sudah sempat ke rumah sakit, dan itulah hikmah almarhum dibawa ke rumah hanya sekitar 10 menit setelah seluruh alat yang melekat pada dirinya dilepaskan. Itu saja yang dapat kami sampaikan di singkat, dan terakhir kami ucapkan terima kasih pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Dr. Heri, yang sudah memberikan layanan terbaik dan menurunkan dokter-dokter spesialis yang mengontrol almarhum selama dirawat, bersama perawat-perawat yang setiap beberapa menit mengikuti perkembangan dan melaporkan pada Tuhan. Kami juga terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu sejak perawatan hingga pelaksanaan penyelenggaraan jenazah pada hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.